Yesus akan datang pada kali yang kedua di dalam dunia ini, dan dia akan memerintah. Haleluya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang kedatangan Yesus atau Al-Masih pada kali yang kedua. Saya akan berbicara pada saat ini tentang bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib terjadi bagi setiap kehidupan orang yang beriman kepadanya. Haleluya. Mari saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita membaca Alkitab dalam Injil Markus pasal yang kelima ayatnya yang ke-28. Ayatnya singkat. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang kelima ayat 28. Anda yang punya tab, handphone apapun yang ada aplikasi Alkitab, boleh Anda buka. Saya akan baca, saudara, dalam ayat 28. Di sini berbunyi seperti berikut. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Glory, haleluya. Saudara perhatikan baik, ini adalah merupakan ungkapan daripada seorang perempuan yang Alkitab katakan bahwa perempuan ini dia sudah 12 tahun mengalami sakit. Dan sakit itu, saudara, adalah sakit yang memang benar-benar sangat membuat dia terpuruk, sangat membuat dia tidak berdaya. Sebab Alkitab mencatat bahwa 12 tahun dia mengalami pendarahan yang hebat. Haleluya. Haleluya. 12 tahun bukan gampang dialami oleh seorang perempuan. Alkitab berkata bahwa ia telah berulang-ulang, saudara, diobati oleh berbagai tabib. Berbagai-bagai tabib dia pergi, saudara, dia cari demi sebuah kesembuhan, demi kesehatannya. Tetapi Alkitab berkata, saudara, bahwa dia tidak ada perubahan, malah sakitnya semakin hari semakin parah. Dan kekayaannya habis. Oleh karena apa? Oleh karena keuangannya dia pakai untuk berobat. Sudah sakit parah, pendarahan, habis harta. Untung puji Tuhan ketemu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Alkitab mencatat bahwa perempuan ini dia mendengar, saudara. Dia mendengar bahwa berita tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus ada di sekitarnya. Itu sebabnya, saudara, dalam keadaan yang lama, dalam keadaan yang tidak kuat, dalam keadaan yang tertatih-tatih, dia pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Dia memiliki semangat juang yang tinggi, yang sekalipun dia dalam keadaan yang sakit. Alkitab berkata pada waktu itu ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong, ada begitu banyak orang yang berada di sekitar Yesus. Tetapi dia tetap terus memiliki sebuah keyakinan dalam hatinya, saudara, seperti yang dikatakan tadi. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia melakukan sebuah terobosan. Sekalipun ada halangan demi halangan, saudara, tetapi dia tetap terus melakukan sebuah terobosan. Dia pergi di tengah-tengah begitu banyak orang. Dan apa, saudara? Dia berusaha untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan ketika dia menjamah jubah Yesus, dia merasa bahwa dia sudah sembuh. Haleluya. Dalam bahasa aslinya dia pakai kai eudus exerante, yang artinya lalu segera menjadi kering. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Darah yang begitu hebat, darah yang begitu banyak, oleh karena kuasa Tuhan, maka darah itu berhenti dan itu menuju
Dia yang adalah Allah kita, Dia adalah Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia mampu melakukan perkara-perkara yang spektakuler, Dia mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan saya mau kasih tahu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Yesus. Cuma banyak orang yang belum tahu Yesus. Saya mau kasih tahu siapa itu Yesus. Tadi sudah disentil siapa Yesus. Injil Yohanes berkata begini, en arka en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, autos en arka prostonteon. Permulaannya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Permulaannya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga dia berkata panta di auto egeneto kai koris di auto egeneto audehen ho gegonen. Artinya apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Langit, bumi dijadikan oleh Dia. Lautan, daratan dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia semuanya itu tidak akan ada. Itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Saudara, kai hologos sarx egeneto itu bahasa aslinya. Artinya apa? Firman yang adalah Allah, Dia sudah menjadi manusia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Halo. Puas kita punya Yesus. Karena apa? Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Maha Kuasa. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara di luar nalar kita. Itu sebabnya pada waktu pelayanan Yesus, orang lumpuh berjalan, haleluya. Orang buta bisa melihat, haleluya. Orang tuli bisa mendengar, haleluya. Bahkan Dia berkata kepada Bartimeus. Berapa hari Bartimeus di kuburan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Jemaat, halo. Sudah 4 hari Bartimeus di kuburan. Halo. Barang mati kalau sudah 4 hari itu seperti apa? Sudah apa? Rusak, busuk, bangkai. Tetapi Yesus Dia berkata, Bartimeus, bangkitlah. Dan Bartimeus pun bangkit, haleluya. Dia hidup. Oleh karena apa? Yesus adalah Tuhan. Dia Maha Kuasa. Bukan cuma Maha Kuasa, Dia pengasih, Dia penyayang, Dia mengasihi. Alkitab katakan Dia mengasihi kita semua yang berada di bawah kolong langit ini. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya saudara Dia datang ke dalam dunia. Dia rela mati di kayu salib, saudara. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi, Dia mencintai kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya mau kasih tahu pada saat pagi menjelang siang ini, milikilah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Milikilah iman kepada Yesus. Sebab perempuan pendarahan 12 tahun ini, perkataannya yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, itu perkataan iman. Haleluya. Apa itu iman? Penulis Ibrani berkata, estin de pistis elpisomenon upostasis pragmaton elekos blepomenon. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat, haleluya, Anda punya iman, Anda akan mengalami mujizat. Anda punya iman, Anda akan ditolong oleh Tuhan. Anda punya iman saat ini, yang sakit disembuhkan, sebab Dia yang kita beriman, yang kita percaya, Yesus, Dia Maha Kuasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Halo. Dia Maha Kuasa. Kata firman Yesus berkata begini, edote moi pasa exousia en orano kai epitesges. Kepadaku telah diberikan segala kekuasaan orano di sorga kai epitesges dan di bawah bumi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia berkuasa, haleluya, dan kuasanya tetap ada sampai pada detik ini. Saya mau tantang Bapak Ibu, engkau yang lemah, engkau yang sakit, saya mau tantang saat ini. Jika engkau percaya, engkau akan mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa pergumulanmu saat ini? Halo jemaah, engkau bergumul dalam ekonomi, engkau bergumul tentang anak-anakmu, cucu-cucumu. Saya mau bilang, Yesus terlalu sanggup, Dia terlalu mampu, karena Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Makanya saya mau bilang, kalau kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, biar kita semakin hari kita semakin memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan yang sungguh kepada Dia, sehingga apa? Kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar terjadi atas keluarga kita. Haleluya. Kisah ini adalah kisah di mana Yesus akan pergi menyembuhkan seorang anak. Ketemu dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Haleluya. Dan saat itu, saudara perhatikan baik, ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus dan dia berkata, kai eudus exerante, lalu segera menjadi kering. Apa saudara? Darah langsung kering. Waktu dia jamah, Yesus tahu ada tenaga yang keluar, ada kuasa. Siapa yang menjamah jubahku? Yesus memandang, Dia memperhatikan saudara sedetail mungkin. Maka perempuan itu dia datang, kemudian dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia ceritakan tentang apa yang dia alami. Haleluya. Dia berkata, sekian lama aku menderita, haleluya, dan saat ini aku mengalami kesembuhan. Dan apa? Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saya mau bilang kembali, orang-orang percaya, engkau harus punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Maha Kuasa. Segera sembuh. Dari dulu sampai sekarang, kuasa Allah kita, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau kembali katakan, tetap terus bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Tetap terus percaya kepada Dia. Jangan engkau meninggalkan Dia, jangan engkau menjauhkan diri daripada Dia. Karena apa? Dia juga punya kuasa di surga dan di bumi. Punya kuasa di bumi. Perhatikan, dengan mujizat demi mujizat, Dia juga yang berkuasa, yang berhak kelak nanti memutuskan siapa yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Karena apa? Dialah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Wow. Halo. Siapa
kita ingin ke surga, angkat tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mujizat itu bagi saya number 2. Tetapi keselamatan yang adalah nomor 1. Haleluya. Apa artinya kita mengalami mujizat Tuhan kalau jiwa kita tidak diselamatkan? Haleluya. Apa artinya kita telah mengalami perbuatan Tuhan yang besar, atau mungkin kita sudah diberkati dengan berkat-berkat yang besar, namun pada akhirnya kita tidak berada di dalam kerajaan sorga. Semuanya sia-sia. Haleluya. Nah, saya mau katakan pada saat ini, silakan Anda beraktivitas, silakan Anda bekerja, tapi ingat, jangan lupa kepada Yesus, jangan lupa Tuhan. Haleluya. Jangan lupa beribadah. Haleluya. Jangan lupa berdoa. Karena apa? Disitulah, di ibadah itulah, di doa itulah kita akan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Rajin itu bagus, betul, bagus. Ada di ayat Roma 12 ayat 11. Bahasa aslinya dia bilang pertama despoda, milikilah sikap yang rajin. Yang kedua meok neroi, jangan malas. Yang ketiga tok pneumatiziontes, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang keempat saudara, apa? Tokurio daulewantes, yang artinya layanilah Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan.